repatriasi pemulangan jenazah korban kecelakaan bot di perairan Tanjung Balau, Johor, Malaysia kembali dilakukan tim Satgas Misi Kemanusiaan Internasional. Ada 8 jenazah yang kembali dijemput oleh Satgas. Tim Satgas Repatriasi dipimpin langsung oleh Kaops Misi Kemanusiaan Irjen Pol Johni yang merupakan Kadif Hub Binter Mabes Polri. Informasi lebih lengkapnya dan bagaimana prosesinya akan dilaporkan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Batam, ada Beres Lumban Tobing di sana. Halo rekan Beres. Ya, halo rekan Dea. Ya, bisa diinformasikan bagaimana tadi repatriasi penjemputan jenazah PMI di Malaysia ini? Oke, baik rekan Dea. Jadi kemarin hari Selasa, begitu, serangkaian proses repatriasi pemulangan 8 orang jenazah korban kecelakaan bot yang terjadi pada 15 Desember lalu di perairan Tanjung Balau, Johor Bahru, Malaysia, begitu. Jadi ada 64 sebelumnya ada 64 korban yang diduga kuat. Ini merupakan PMI yang masuk ke Malaysia secara ilegal, diangkut menggunakan kapal ataupun bot yang dimodifikasi sehingga mengalami kejadian peristiwa mengenaskan begitu. Hingga sejauh ini tim Mabes Polri sudah membentuk Satgas begitu untuk melakukan repatriasi. Nah, hingga saat ini sedikitnya sudah ada 22 jenazah yang ditemukan begitu. Artinya pada tahap pertama 11 orang jenazah sudah dilakukan pemulangan dan kemarin pagi hingga sore dan malam dilakukan kembali proses pemulangan repatriasi terhadap 8 jenazah. Artinya masih ada 3 jenazah yang tertahan di sana. Nah, kita menyaksikan betul proses repatriasi lantaran jurnalis Tribun juga diajak langsung ke Johor Bahru, ke Malaysia untuk menyaksikan dan meliput ke proses repatriasi tersebut. Begitu, rekan Dea. Ya, lalu dari informasi yang sudah Anda himpun, bagaimana upaya yang saat ini sudah ditempuh oleh BP2MI untuk mencegah kembali atau maraknya pengiriman TKI secara ilegal ini? Ya, oke, baik, rekan Dea. Jadi kemarin memang proses penjemputan cukup alot begitu. Jadi penjemputan menggunakan kapal Laksamana 702 milik Baharkam Korpolairut begitu. Pas proses penjemputan kita juga dapat mendapatkan pengawalan dari polisi Diraja Malaysia dan polisi maritim Singapura hingga tiba di pelabuhan pelabuhan Pasir Gudang Malaysia. Nah, berdasarkan keterangan dari direktur pengawasan dan pembinaan BP2MI menyampaikan bahwa atas adanya peristiwa ini pihaknya akan melakukan proses pengetatan begitu ataupun meningkatkan proses lebih kepada aturan yang dimiliki kewenangan oleh BP2MI untuk mencegah terjadinya perdagangan ataupun pengiriman PMI secara ilegal baik di Kepulauan Riau maupun di Indonesia begitu. Ya, rekan Beres, kembali ke insiden kecelakaan bot pengangkut PMI ilegal ini, bisa diinformasikan berapa korban yang selamat saat itu? Ya, baik. Dari informasi yang dihimpun berdasarkan data dari Kedutaan Besar Republik Indonesia kemarin bahwa ada sebanyak 64 korban yang ikut dalam insiden kecelakaan kapal tersebut. Namun hingga saat ini sudah ada ditemukan sebanyak 22 jenazah dan 13 orang yang selamat. Nah, 13 orang yang selamat ini masih dalam pengawasan otoritas pemerintahan Malaysia begitu. Nah, sementara untuk dari 22 jenazah, 11 sudah dilakukan pemulangan tahap pertama. Kemarin pagi hingga sore dilakukan pemulangan tahap kedua untuk 8. Artinya sudah ada 35 korban yang sudah ditemukan, baik yang tewas, yang meninggal begitu, ataupun yang selamat. Baik, terakhir, tindakan dari KBRI untuk mendorong hubungan diplomatik dengan negara tetangga terhadap memang maraknya pengiriman PMI tanpa dokumen yang sah ini bagaimana? Oke, baik. Jadi kemarin sore kita sempat berbincang ataupun mewawancarai langsung tim Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Malaysia begitu, Bapak Andre menyampaikan bahwa pihaknya akan mendorong proses penegakan hukum ataupun memberikan dukungan terhadap
penegakan hukum otoritas Malaysia untuk mengusut keterlibatan oknum-oknum baik dari negara mereka dan negara Indonesia seperti itu. Baik, Tribuners, terkait insiden kecelakaan bot yang mengangkut PMI ilegal ini, rekan Beres sudah melakukan wawancara bersama pihak-pihak terkait. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Pelabuhan negara bagian Johor Bahru, Malaysia dalam rangka mengevakuasi jenazah 8 pekerja migran Indonesia yang tenggelam di perairan Johor Bahru beberapa minggu yang lalu. Ini ada 8 jenazah yang sekarang akan kita terima dari otoritas Malaysia. 8 jenazah tersebut 7 berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan 1 berasal dari Lumajang, Jawa Timur. Kita akan terima, kemudian kita akan loading ke kapal Polri Laksmana, kemudian kita akan bawa kembali ke Batam. Sampainya di Batam, kita akan mengadakan reeksaminasi terhadap identitas jenazah oleh DVI kita. Setelah semuanya cocok, baru kita akan kirim kembali mereka kepada keluarga masing-masing. Akan bisa terlaksana tanpa adanya koordinasi dan kerjasama erat dengan berbagai pihak. Untuk itu, atas nama pimpinan, kami dari tim KJRI Johor Bahru ingin mengucapkan terima kasih apresiasi tingginya kepada kepolisian, kepada juga KBRI Kuala Lumpur, BP2MI, dan juga Kementerian Luar Negeri Indonesia, sehingga kita bisa melaksanakan proses ini. Dan juga tidak lupa kami juga mengapresiasi tentunya dengan pihak kerajaan Malaysia yang sudah memfasilitasi agar proses ini bisa berjalan. Dari kami mungkin itu. Terkait untuk yang 3 belum teridentifikasi, apakah ada permintaan dari polisi Malaysia untuk mencocokkan atau data-data untuk mengungkap 3 orang ini yang belum teridentifikasi? Baik, untuk sejauh ini mungkin masih proses penyidikan ya. Nanti setelah kita 8 jenazah itu ke daerah asal besok pagi dengan pesawat Lion dan Batik Air sampai ke tujuan. Itu fasilitasi kami dari BP2MI, dan kami berkomitmen bahwa kami terus akan memerangi sindikasi penempatan ilegal, yang dimana 9 program kami termasuk adalah pemberantasan sindikasi penempatan ilegal. Itu yang kami lakukan sekarang. Bu, saat ini kan Kepri dijadikan nomor 1 sebagai jalur untuk Bu, untuk apa? Bagaimana untuk mengantisipasi dari BP2MI sendiri, Bu? Kebetulan BP2MI sekarang membentuk tim identifikasi yang diketuai oleh Bapak Deputi, Bapak Inspektur Jenderal Kartiko. Jadi kami sudah ada tim yang di sana, beberapa anggotanya ada tim dari kepolisian dan dari kita. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.